Ya sempat kesel lah, dikit lah, tapi udah ya memang kesalahan saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi itu motor memang bukan punya kita. Bukan. Terkait umroh bareng istri lewat. Selamat siang Tribuner, saat ini kita berada di Jalan Lintas Barat. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. 2 Mei, Inspektorat Kemenkumham datang ke Lampung tentukan nasib sipir Dawang. Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM direncanakan akan menyampaikan hasil evaluasi terhadap aparatur sipir negara atau ASN Lapas Rajabasa Dawang Delvi yang sempat viral. Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan atau hasil yang dilakukan tim Inspektorat Kemenkumham Lampung. Menurut Sorta kepada Tribun Lampung pada Sabtu 29 April 2023, pada Selasa nanti 2 Mei 2023, tim Inspektorat rencananya akan datang. Tim tersebut datang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Ia mengaku sejak awal viral pihaknya sudah laporan ke Inspektorat Kemenkumham dan hasil pemeriksaan telah dikirim kepada tim di Jakarta. Sorta mengatakan tim inspektorat yang selanjutnya akan memberikan sanksi disiplin pada yang bersangkutan. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan pembinaan dan pada hari ini ia telah diasesmen oleh psikolog. ASN Dawang Delvi juga sudah menjalani pembinaan karakter, mental, kepribadian selaku ASN dan nilai-nilai etika ASN. Menurut Sorta, pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh ASN Kemenkumham Lampung atas perintah Presiden Jokowi untuk menganut pola hidup sederhana. Pihaknya juga kemarin telah melakukan pemeriksaan secara internal di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung, terkhusus di Lapas Rajabasa. Pegawai ASN di lingkungan Kemenkumham Lampung diminta untuk jangan berperilaku berlebihan dan hidup dengan sesederhana mungkin. Ia mengatakan ini menjadi kelengahan bagi ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung dan pihaknya meminta maaf. Dawang Delvi disebut Sorta diduga menganggap apa yang dilakukannya tidak berbahaya, tetapi coba-coba karena sekedar iseng-iseng dan akhirnya menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Ia mengatakan pegawai Dawang Delvi merupakan pegawai negeri sipil golongan 3A dengan gaji lebih dari 8 juta rupiah. Istri Dawang juga memiliki golongan 3 pada bidang kesehatan dan juga praktik di rumah sakit. Selain itu, istri Dawang juga membuka praktik bersalin di rumahnya, sementara Dawang memiliki kios burung. Sedangkan kemewahan lainnya yang viral semuanya adalah milik sang mertua. Berikut wawancara dengan Dawang. Saya terutama mencorengkan nama baik Instansi. dan ini Kementerian Hukum dan HAM khususnya. Saya dan istri mohon maaf sebesar-besarnya dan saya siap menerima konsekuensinya. Mas, banyak yang bilang Cuma kios burung itu karena saya penghobi burung. Akhirnya dari hobi saya pengen mengembangkan hobi saya menjadi maju, dapat penghasilan juga lah tambahan dari situ. Mas, ada nggak kesalahan terhadap akun Twitter yang cuitan-cuitan itu, Mas? Ya pribadi Kan sempat viral tuh, ya kan? ya sempat kesel lah, dikit lah, tapi udah ya memang kesalahan saya. Pada saat Lebaran, sekitar 140.000 wisatawan kunjungi kota Bandar Lampung.
Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat jumlah wisatawan di Kota Tapis berseri melonjak saat libur Lebaran 2023. Kadis Pariwisata Pemerintah Kota Bandar Lampung Aryawan mengatakan, meski mengalami lonjakan, tapi jumlah pasti wisatawan saat Lebaran 2023 di Bandar Lampung belum bisa dipastikan. Hal itu lantaran pihaknya masih menginventarisasi jumlah pengunjung saat libur Lebaran 2023 di Bandar Lampung. Ia menyebut Dispar Bandar Lampung sendiri menargetkan 2 juta wisatawan yang berkunjung ke Bandar Lampung sepanjang tahun 2023. Akan tetapi pihaknya memperkirakan wisatawan yang pelesiran ke Bandar Lampung saat libur Lebaran 2023 sekira 5 hingga 7% dari total target selama tahun 2023. Sehingga diperkirakan ada sekitar 100 hingga 140 ribu pengunjung yang datang ke Bandar Lampung saat libur Lebaran. Diketahui sebelumnya H+4 Lebaran kemarin, wisata Lembah Hijau Bandar Lampung ramai dikunjungi wisatawan. Kebanyakan pengunjung yang datang ke Lembah Hijau merupakan rombongan satu keluarga. Wendy, salah satu pengunjung Lembah Hijau, mengaku dirinya sedang berlibur bersama keluarga dari Palembang. Ia mengaku anak-anaknya senang menghabiskan libur Lebaran di Lembah Hijau. Hal itu lantaran anak-anaknya tak hanya bermain akan tetapi juga sambil belajar. Senada juga dikatakan oleh Sari yang merupakan warga Gedong Tataan Pesawaran Lampung. Ia mengaku memboyong keluarga besar dan anak-anaknya untuk berlibur ke Lembah Hijau. Manajer Marketing Lembah Hijau Bandar Lampung Yudi Indra Irawan mengatakan saat libur Lebaran pengunjung Lembah Hijau memang meningkat. Dalam sehari, pengunjung Lembah Hijau Bandar Lampung capai ribuan orang. Kemplang dan keripik pisang Lampung jadi buruan pemudik balik ke Jawa. Keripik pisang dan kemplang jadi buruan pemudik yang melewati Lampung ke Pulau Jawa sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Salah satunya adalah Ihsan berusia 35 tahun, pemudik dari Tanggamus Lampung mengatakan, dirinya bersama dengan anak istri setiap tahunnya selalu berburu oleh-oleh keripik pisang dan juga kemplang. Ia selalu membeli keripik pisang dan kemplang Lampung untuk keluarganya di Tangerang, Banten. Dirinya sering membeli keripik pisang dan kemplang di depan lapangan Baruna, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Tempat tersebut dipilih, kata Ihsan, karena jalurnya lurus saja ke arah Pelabuhan Bakauheni. Selain itu juga di situ tersedia banyak pilihan dan rasa keripik pisangnya beragam, ada rasa coklat hingga keju. Sementara itu Jerry, pedagang oleh-oleh di depan lapangan Baruna Panjang, mengatakan dirinya mendapatkan omset capai 10 juta rupiah per hari. Ia mengatakan berjualan dodol dan kopi Lampung yang berasal dari pelaku UMKM yang menitipkan barang dagangannya. Selain itu, ia mengaku dengan dibukanya jalan tol juga berpengaruh dengan omset yang didapatkan. Ia mengatakan tempat usahanya ramai pembeli dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Adapun pembeli berasal dari berbagai daerah seperti Cilegon, Tangerang, hingga asal kota Bandung, Jawa Barat. Berapa bang? Lebih sekitar 10 jutaan. Oh. Untuk musim lebaran tadi ya. Nah, tapi kalau hari-harinya jangan ditanya. Iya. Kalau kemarin berapa? Kalau tahun kemarin ya Bisa lewat ini, lebih dari kalau itu. tahun kemarin ya karena memang mendesak situasinya mungkin lumayan rame. Cuman kita nggak punya barang. Jumlah penumpang di Terminal Raja Basa Bandar Lampung mulai sepi. Jumlah angkutan penumpang yang melalui terminal tipe A Raja Basa Bandar Lampung mulai berkurang sejak H+5 setelah Lebaran pada Kamis 27 April 2023 lalu. Aktivitas penumpang di terminal Raja Basa pun terpantau telah kembali normal. Kepala Terminal Tipe A Raja Basa Bandar Lampung Marsusi mengatakan jumlah penumpang bus yang melalui Terminal Raja Basa hanya sekira 1.729 orang. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan pada hari Rabu 26 April 2023 yang mencapai 2.075 orang.
Menurutnya, untuk arus balik pemudik yang melalui Terminal Rajabasa sudah tidak ramai lagi, alias sudah kembali normal. Marsusi merinci untuk penumpang bus angkutan kota antar provinsi ada sebanyak 273 orang dengan jumlah bus sebanyak 9 unit. Sedangkan untuk penumpang bus angkutan kota dalam provinsi ada sekitar 1.456 orang dengan kendaraan 91 unit. Sedangkan sehari sebelumnya ada 160 bus dengan rincian 7 bus untuk AKAP dan 153 bus untuk AKDP. Marsusi menegaskan, pengguna jasa bus tidak perlu takut di Terminal Rajabasa. Dirinya pun menjamin kondisi Terminal Rajabasa aman dan juga nyaman. Sementara itu, Muin yang merupakan sopir bus di Terminal Rajabasa mengaku jika penumpang sudah mulai lengah. Dirinya pun berharap pada akhir pekan mendatang akan menjadi puncak arus balik kedua Lebaran tahun ini. Dirinya mengatakan masih cukup banyak pegawai swasta yang belum kembali ke tempat asalnya. Dan biasanya pekerja swasta ini akan kembali sepekan usai Lebaran atau pada akhir pekan mendatang. Apalagi sampai 20 hari itu spinner. Terus mendekati 10 hari lagi mau Lebaran sudah kelihatan ada isi. Oh, Sini 10 hari sebelum Lebaran ya. Oke. Jadi ada isi dari sini, dari sana ada isi. Banyak. Jadi kalau sebelumnya berapa trip Pak De? Kalau sebelumnya karena mobil ini banyak ditambah Enggak, kalau Pak De sendiri, saya Oh. 1 trip paling. Oh, sekarang mendekati saat ini 2 hari yang lalu sudah 2 trip. Iya, 2 trip nih, mau 2 trip nih saya nih. Kemarin belum. Jadi bisa dikatakan sudah ada sedikit pergerakan naik ya, penumpang ya. Naik. OSIS SMA Negeri 1 Karya Penggawa Pesisir Barat galang dana bantu korban kebakaran. Peduli Kemanusiaan OSIS SMA Negeri 1 Karya Penggawa Pesisir Barat galang donasi untuk korban musibah kebakaran di Pekon Penggawa 5 Ulu yang terjadi beberapa waktu lalu. Di tengah teriknya matahari yang menyengat, para pelajar itu terus mengajak warga agar menyisihkan sebagian rezekinya. Sambil menenteng kardus bertuliskan donasi kebakaran, mereka berdiri di tengah jalan lintas barat ruas Krui Bengkulu. Mereka berharap agar para dermawan bersedia berbagi rezeki untuk meringankan beban korban kebakaran yang terjadi pada Minggu 23 April 2023 lalu. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Karya Penggawa Mustika Eka Melinda mengatakan, aksi solidaritas penggalangan dana tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kemanusiaan. Menurut Mustika, hal terpenting yang pernah dipelajari adalah agar selalu peduli dan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Ia mengatakan ada sekitar 15 pengurus OSIS SMA Negeri 1 Karya Penggawa yang ikut serta dalam penggalangan dana tersebut. Mereka disebar di 3 lokasi, diantaranya di Simpang SMA Negeri 1 Karya Penggawa, di Simpang Lai, dan di Simpang Kerbang. Mustika mengajak agar para dermawan menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu korban kebakaran. Katanya pihaknya telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp650.000 dan dana tersebut akan dikumpulkan untuk disalurkan kepada korban kebakaran. Sampai tanggal 29 April ini dana yang sudah terkumpul dari OSIS kami sekitar Rp665.000. Jadi harapan kita kepada warga ataupun dermawan yang sedang melintas apa? Harapan dari kami semoga para dermawan atau pengguna jalan yang melintas dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada korban kebakaran ini. Promo beli 5 gratis 1 senilai Rp100.000 di Zilux.id berlaku hingga 2 Mei 2023. Zilux.id menghadirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 2 Mei 2023 mendatang. Owner Zilux.id Yosef mengatakan, promonya adalah beli 5 gratis 1 hanya Rp100.000 dan beli 2 piece hanya Rp75.000. Menurutnya pada Jumat 28 April 2023,
Kedua promo tersebut berlaku untuk atasan impor tertentu. Kemudian ada promo harga spesial Rp55.000 untuk atasan warna putih dan atasan impor tertentu. Untuk celana jeans promonya beli 2 piece hanya Rp110.000 saja. Zilux.id adalah toko yang menjual thrift fashion wanita, baik bekas pakai, sisa impor, sisa display maupun yang pernah diskon di suatu toko fashion namun belum terjual. Yosef mengatakan semua thrift fashion wanita itu dijual sudah dalam keadaan bersih, rapi, dan siap pakai. Untuk thrift fashion wanita ada yang dari brand ternama seperti Dyer, Uniqlo, dan sebagainya. Thrift fashion wanita itu ada atasan yakni berupa kemeja, kaos, blus, crop top, serta ada bawahan berupa celana jeans. Menurutnya thrift fashion wanita itu memiliki beragam model, warna, dan juga corak yang kekinian. Selain itu, thrift fashion wanita itu juga nyaman digunakan dengan kualitas terbaik dan juga awet. Sebab katanya, thrift fashion wanita sebelum dijual telah disortir dahulu dan hanya kualitas terbaiklah dan nyaman yang digunakan untuk dijual. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.